Halo semua, kenalin nama saya Aisyah Mulia Insani, biasa dipanggil Aisyah dengan NIM 230300077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia. Yang pertama ada definisi. Definisi wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan adalah bagian dari wilayah suatu negara yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik di darat maupun di laut. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas serta menjadi garis terluar warisan negara. Adapun persebarannya di Indonesia, untuk perbatasannya dibagi menjadi dua, yaitu perbatasan darat dan perbatasan laut. Nah, untuk perbatasan darat sendiri, untuk negara Malaysia itu berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Lalu untuk Papua Nugini berbatasan dengan Provinsi Papua, Timor Leste berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu yang kedua untuk perbatasan laut. Yang pertama, India itu berbatasan dengan Sumatera bagian barat, lalu Thailand berbatasan dengan Laut Andaman, Malaysia berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Untuk Singapura berbatasan dengan Selat Singapura, Vietnam dengan Laut Natuna, Filipina, Laut Sulawesi, lalu Palau dengan Samudra Pasifik. Selanjutnya ada Papua Nugini dengan Laut Avaruva. Timor Leste dan Australia berbatasan dengan Laut Timur dan Laut Arafura. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum dan kebijakan. Yang pertama untuk dasar hukum terlebih dahulu, yaitu ada beberapa di sini bisa dilihat. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A. Ini menjadi dasar konstitusional dalam penetapan dan perlindungan wilayah perbatasan. Lalu ada UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Di sini dijelaskan mengenai peraturan tentang batas wilayah negara termasuk wilayah perbatasan baik darat maupun laut. Lalu ada UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Di sini berisi tentang wilayah perbatasan yang dikategorikan sebagai wilayah strategis nasional karena berpengaruh terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi sosial budaya. Lalu ada Peraturan Presiden nomor 179 tahun 2014 berisi tentang rencana induk pengelolaan perbatasan negara tahun 2015 sampai 2019 yang mencakup arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan. Lalu yang terakhir yaitu ada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 yaitu tentang RPJMN 2020 sampai 2024, di mana wilayah perbatasan masuk dalam agenda prioritas pembangunan nasional melalui pendekatan Indonesia sentris. Selanjutnya ada kebijakan, ada dua. Yang pertama yaitu pembentukan Badan Nasional Pengelola Pembatasan atau BNPP. Nah, di sini berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih atau fasilitas sosial dan pelayanan publik, lalu ada penguatan pertahanan dan keamanan. Yang kedua yaitu ada kebijakan membangun dari pinggiran atau nawacita. Ini mendorong percepatan pembangunan wilayah 3T termasuk perbatasan negara. Selanjutnya untuk tujuan perencanaan yang pertama adalah menjaga kedaulatan dan integritas wilayah NKRI seperti mengatasi konflik batas dengan negara tetangga. Lalu yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Yang ketiga, meningkatkan keamanan nasional, seperti penyempurnaan barang, perdagangan manusia, peredaran narkoba, dan masuknya ideologi radikal. Yang terakhir yaitu mendorong kerjasama lintas batas, seperti perdagangan lintas batas, infrastruktur konektivitas antar negara, dan pariwisata perbatasan. Nah, di sini ada strategi perencanaan. Untuk yang pertama yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, yaitu fokus pada jalan, listrik, air bersih, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pos lintas batas negara. Dengan tujuan membuka keterisolasian dan memperkuat kehadiran negara. Lalu yang kedua yaitu
penguatan ekonomi dan ketahanan sosial, menjelaskan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Lalu ada pengamanan wilayah dan kedaulatan negara, penguatan pertahanan dan pengawasan wilayah melibatkan masyarakat sebagai mitra keamanan serta pembinaan wawasan kebangsaan. Selanjutnya ada tantangan perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu sulit dijangkau karena terbatasnya infrastruktur dan akses transportasi. Yang kedua yaitu pembangunan yang belum merata membuat warga lebih bergantung kepada negara lain atau negara tetangga. Lalu rawan aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan imigrasi gelap. Yang terakhir yaitu koordinasi antar lembaga masih lemah, menyebabkan tumpang tindih program. Oke, di sini ada program prioritas. Yang pertama yaitu pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN Terbatu. Contohnya seperti PLBN Entikong yang ada di Kalimantan. Lalu yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur dasar. Ini fokus pada pembangunan jalan perbatasan, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Lalu ada pengembangan ekonomi berbasis potensial lokal. Ini pemberdayaan UMKM, pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu penguatan keamanan dan pengawasan wilayah. Meliputi peningkatan jumlah personel TNI atau Polri, pembangunan pos pengamanan, serta pemanfaatan teknologi pemantauan. Ya, cukup sampai di sini hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan wilayah. Di sini saya mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.